Kalau mau menjadi orang sukses, ikuti saja passionmu. Ikuti saja apa yang kamu mau lakuin. Ikuti saja apa yang membuatmu happy. Apakah benar seperti itu? Ntar dulu guys. Sebelum kita mengambil kesimpulan untuk mengikuti passion kita, untuk mengikuti apa yang kita suka, apa yang kita cintai, untuk membuat kita sukses, untuk mencapai apa yang kita mau capai, kita pikir dulu soal itu, kita ulik dulu soal itu, bagaimana passion itu sebenarnya hal yang buruk untuk bagi kita yang memulai sesuatu. Apa dia penyebabnya? Nonton dulu video ini kita bahas sama-sama gimana passion itu menjadi hal yang buruk untuk kita yang mau memulai sesuatu atau untuk mencapai kesuksesan. Hi friend, I am Charles. I like to sharing in YouTube, to making a video in YouTube, and I also build my own career as a writer, and hope you like it. Oke guys, terima kasih sudah datang kembali video saya. Sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu passion itu sendiri. Kenapa? Karena jangan sampai kita ngomong passion tapi kita tidak tahu apa arti passion itu sendiri, yang artinya membuat kita ya melenceng dari topik yang kita bahas. Menurut KBBI sendiri, kata passion ini dapat diartikan sebagai gairah, keinginan yang besar atau semangat atau emosi yang kuat. Nah, secara umum kita boleh simpulkan passion ini adalah rasa yang kuat dalam diri kita atau rasa yang antusias yang mendalam dari diri kita yang membuat kita atau membuat seseorang happy dan termotivasi dengan apa yang dia lakukan. Nah, kita ini nih yang menjadi problem, ini yang menjadi alasan kenapa saya mau mengulik lagi kata passion ini yang membuat kita mencapai sesuatu, membuat kita sukses, yang sering dibicarakan oleh orang sukses di luar sana. Kata yang senang ini yang menjadi pengungkit saya, yang mau saya berpikir untuk membuat video ini. Dan ini juga yang menjadi alasan dasar kenapa banyak orang yang cepat gagal. Karena itu tadi, karena sudah didorong dengan lakuin saja apa yang kamu senang, lakuin saja apa yang kamu suka untuk mencapai kesuksesan. Oke guys, mari kita bahas. Yang pertama adalah kata senang. Teman-teman, gini loh, passion itu kan berkaitan dengan emosi kita atau rasa kita, yang artinya itu berkaitan dengan mood kita. Misalkan nih, saya ambil contoh ya. Misalkan teman lu jago main gitar, misalkan dia jago main gitar, terus lu lihat dia ya kan, jago sekali dia main gitarnya. Terus lu tertarik sama dia nih, tertarik sama gitar. Nah, besoknya kau lihat lagi temanmu sendiri itu yang main gitar tadi sukanya juga main basket. Nah, terus kemudian mood lu pindah karena lu tertarik dengan basket. Akhirnya keinginan lu atau hasrat lu pindah lagi ke basket tadi, yang pada ujung-ujungnya itu akan membuat lu tidak konsisten, tidak akan pernah stuck dengan apa yang kau mulai, atau kau tidak akan pernah mau mengikuti proses lo. Karena setiap kali lu lihat sesuatu yang baru, karena pada dasarnya sesuatu yang baru itu sangat menarik, sangat tertarik ya. Setiap orang pasti sangat tertarik dengan hal-hal yang baru di sekitar kita, apalagi kita tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Ini menjadi alasan saya kenapa passion itu sangat buruk bagi kita yang mau mulai atau mau mencapai sesuatu atau mencapai kesuksesan. Karena kita jadinya tidak bisa konsisten, karena setiap kali kita melihat sesuatu hal yang baru, apalagi itu yang sesuatu yang sangat menarik bagi kita, jadinya kita tidak konsisten dengan apa yang kita jalan ya, atau proses kita tidak bisa konsisten dengan proses kita. Itu alasan pertama kenapa saya anjurkan untuk tidak mengikuti passion saat kita mulai sesuatu. Alasan yang kedua adalah, menurut saya adalah karena ini teman-teman, sesuatu yang baru itu sesuatu pasti akan susah, atau ya tidak mudah lah, tidak semudah dengan apa yang kita pikirkan, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Sesuatu yang
baru kita lakuin itu sudah pasti akan susah, teman-teman. Misalkan ini saya ambil contoh ya, misalkan saya punya keinginan adalah untuk menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang mampu berpikir dengan kritis, atau dalam tanda petik ya, kita menjadi orang yang cerdas. Apa jalan atau jalan yang boleh saya tempuh untuk sampai ke sana? Salah satu jalannya adalah membaca buku atau menulis. Tapi apakah gini loh, membaca buku itu sesuatu yang sangat susah, apalagi soal menulis. Itu suatu kegiatan yang sangat susah, yang menguras energi kita, apalagi bagi kaum yang benar-benar mulai start dari nol untuk soal membaca buku. Ini membuat saya juga ngerasa sendiri, dulu saya juga nggak terlalu suka dengan yang namanya membaca buku. Saya benci sekali dengan yang namanya membaca buku. Tapi karena saya tahu itu jalannya saya untuk mencapai ketujuannya saya, ya mau tidak mau saya harus mengikuti hal tersebut, meskipun saya tidak passion, meskipun saya tidak suka meskipun saya tidak terlalu tertarik dengan yang namanya membaca buku. Tapi karena impian saya atau tujuan hidup saya misalkan tadi untuk mencapai orang yang cerdas, ya mau tidak mau saya harus lakuin itu. Dan seiring dengan berjalannya waktu, tidak semua ya teman-teman, tidak semua apa yang kita benci di awal itu kita akan benci untuk selamanya. Sampai sekarang pun saya, kalau misalkan satu hari saja, kalau misalkan saya tidak membaca buku, itu rasa hidup saya kok ada yang kurang sekali kalau misalkan saya tidak membaca buku. Nah, jadi ya jangan khawatir lah kalau misalkan tadi teman-teman kita tidak tertarik soal membaca buku di awal, tapi karena mencintai apa yang kita lakukan sebenarnya itu sangat-sangat penting untuk membuat kita termotivasi terus mengikuti proses kita. Tapi di awal tadi untuk jangan bertanya, kalau misalkan kita awal-awal ya untuk mencapai kesuksesan itu, jangan bertanya apakah saya suka atau tidak, tapi bertanyalah apakah saya butuh hal ini atau tidak. Kalau misalkan kamu butuh, kalau misalkan proses itu butuh, jalan itu butuh untuk mencapai tujuanmu, silakan lakukan itu meskipun kamu tidak suka dengan hal tersebut. Kenapa? Itu alasan yang kedua kenapa saya nggak suka dengan yang namanya mengikuti passion. Dan yang paling penting adalah untuk mengetahui apakah kita suka dengan hal yang kita lakukan, itu membutuhkan waktu yang sangat lama, teman-teman. Sama seperti membaca buku tadi, pertama kali saya membaca buku itu membuat saya stuck, membuat saya stres, bahkan membuat saya depresi. Tapi saya tahu itu jalannya saya, ya udah saya ikutin aja. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ya semakin lama saya ikuti dan membuat saya suka bahkan saya cinta sekali dengan yang namanya membaca dan juga menulis. Jadi teman-teman, itu alasan saya, saran saya, kalau misalkan teman-teman mau melakukan sesuatu, jangan tanya apakah saya cinta, apakah saya suka dengan hal ini atau tidak, tapi bertanyalah apakah ini jalan yang saya butuhkan untuk mencapai ketujuan saya. Itu pertanyaan yang fundamental yang teman-teman bisa tanyakan kepada diri teman-teman, supaya teman-teman mencapai apa yang teman-teman inginkan. Dan catatan kakinya di video saya ini, tidak mengikuti passion itu bukan berarti melakukan hal yang kamu benci ya, bukan seperti itu. Tadi tiga alasan dasar tadi itu yang perlu teman-teman pahami, pahami. Karena ya itu tadi, bukan berarti kalau misalkan kita tidak mengikuti passion itu artinya kita melakukan hal yang membuat kita benci. Bukan seperti itu tujuannya. Poinnya adalah untuk mengetahui apa yang benar-benar kita tertarik, apa yang benar-benar kita cintai. Karena setiap orang, teman-teman, nggak langsung misalkan nih main gitar tadi ya, nggak langsung teman-teman misalkan saya cinta dengan, tidak bisa kita langsung simpulkan saya cinta dengan yang namanya main gitar. Ya itu tadi ya, karena untuk mengetahui apakah kita suka atau cinta dengan hal tersebut, ya butuh waktu yang lama, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Oke teman-teman, itu saja video dari saya, video yang sederhana ini. Semoga membantu teman-teman dalam mulai karirnya teman-teman atau mencapai tujuan yang teman-teman ingin sampaikan. Saya Charles Nasam, thank you so much for you watching.